Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Fadia boleh bimbing doa? Baik Bu. Bersiap berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Coba dicek di bangkunya ada sampah. Masih ada sampah? Nggak ada Bu. Oke. Kalau seperti itu, Ibu ambil absen dulu ya. Fadia? Hadirah Bu. Oke, hadir semua. Ada yang sakit cuma satu orang. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, karena Ibu adalah guru pengganti di kelas ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu. Tak kenal maka tak sayang, kata orang. Biar kalian bisa sayang sama Ibu kenalan dulu ya. Oke Bu. Perkenalkan, nama Ibu Rima Syukria. Kalian bisa panggil Ibu Rima. Ibu kuliah dulu di UIN Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam kenal. Salam kenal Bu Rima. Oke. Nah, Ibu udah nanya sama Pak Roni yang Ibu gantikan. Katanya kemarin kalian sudah belajar tentang teks biografi, benar? Benar Bu, teks biografi. Oke, Ibu coba tanya dulu nih. Teks biografi itu tentang apa? Tentang kayaknya kisah seseorang ya Bu. Benar, teks biografi itu teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang. Dan orang tersebut biasanya orang kita kenal, seperti pahlawan, orang kaya, atau inspirator, atau motivator. Contohnya misalnya teks biografi tentang B.J. Habibie. Nah, kalau kamu tahu tentang B.J. Habibie, berarti kamu bisa menceritakan bagaimana itu B.J. Habibie. Nah, itulah yang disebut dengan teks biografi. Oke, kita udah belajar tentang teks biografi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, Ibu ingin menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, merumuskan unsur-unsur pembangun teks puisi, dan kita dapat mempraktekkannya langsung puisi tersebut. Nah, sebelum itu, karena Ibu adalah guru baru, Ibu punya peraturan kelas yang harus kalian dengarkan dan kalian laksanakan. Bisa? Bisa Bu. Oke, yang pertama, kalau semisalnya kalian ingin keluar kelas, harus angkat tangan dulu. Nggak boleh langsung ngomong aja, oke? Baik Bu. Oke, yang kedua, kalau Ibu berbicara di depan, berarti kalian di belakang Mendengarkan. Dan kalau misalnya yang perempuan mau keluar WC, mau ke WC harus berdua. Jangan sendiri-sendiri, oke? Dan yang terakhir, tidak boleh mengganggu teman-temannya, oke? Baik Bu. Oke, terima kasih banyak Fadia. Baiklah, kita akan belajar tentang unsur-unsur puisi. Ibu pengen tanya dulu, Fadia dan teman-teman sebelumnya udah tahu belum atau udah mendengar tentang puisi? Udah pasti ya? Udah Bu. Udah. Coba puisi itu apa, Fadia? Puisi itu sebuah karya Bu. Sebuah karya, benar. Sebuah karya, tapi lebih tepatnya itu adalah puisi itu adalah sebuah karya prosa, karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur tertentu. Semisalnya puisi itu bersajak ABAB, karena nggak bisa sembarangan kata-kata atau kalimat itu nggak bisa sembarangan yang kita sebut dengan puisi, ada ciri-cirinya tertentu juga. Oke? Nah, terus kita sekarang belajar, puisi itu apa aja sih unsur-unsur yang membangunnya? Gimana sih puisi itu bisa terbentuk? Seperti itu, oke? Nah, unsur-unsur teks pembangun puisi itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini juga ternyata terbagi atas dua. Apa aja? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Unsur intrinsik ini terbagi atas dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur intrinsik apa artinya, Fadia? Ini itu kan dalam ya Bu. Berarti Iya. unsurnya dari dalam. Benar. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun dari Dalam. dalam. Nah, unsur intrinsik tadi terbagi atas dua. Yang pertama apa, Fadia?
bukan ibu ya, Iya, tapi kayak unsur ibu. pembangunnya. Mm-mm. Oke, habis itu tipografi. Nah, ini unsur pembangun fisik. Yang kedua apa tadi unsurnya? Unsur Badan ya? batin. Nah, unsur intrinsik batin dari puisi itu yang pertama adalah tema. Yang kedua, amanat. Amanat itu apa, Fadia? Amanat itu sesuatu yang bisa kita ambil Benar, dari puisi tersebut. dari puisi tersebut. Yang ketiga, rasa. Yang terakhir, nada. Oke, unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi ada dua. Unsur intrinsik puisi itu ada dua. Dan dari dua ini pun ternyata terbagi atas 6 dan 4. Unsur fisik ada apa aja tadi? Pertama diksi, Ya. imaji, Lalu? kata konkret, Lalu? gaya bahasa, Terus? rima, dan tipografi. Dan unsur batinnya? Unsur batinnya ada tema, amanat, rasa, dan nada. Oke, Ibu kasih contoh. Aku memandangmu bagaikan rembulan di sore hari di rumah ini. Oke, berarti yang pertama itu an, yang kedua itu ni. Oke? Nah, seperti itu. Itu contoh dari puisi berrima AB. Nah, contohnya tulisan ini. Ini tipografinya berarti rata Kata kiri. Nah, kalau misalnya kita bikin puisi rata kanan, kirinya acak-acakan, boleh. Kita tuh mulai nulis dari sini. Paham nggak? Paham, kayak kita nulis bahasa Arab. Bisa juga kita tipografi kita itu ada. Ibu pernah baca puisi. Puisinya tuh cuma kata-kata, cuma misalnya apel, jeruk, mangga. Nah, dia tuh mengsong, apa? Bukan mengsong, tapi dia iya, miring. Nah, tulisannya miring, dan itu nggak apa-apa, karena tidak ada peraturan pada pembuatan puisi. Nah, itu namanya Tipografi. Oke, selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Fadia, boleh dibacakan? Bu, dari unsur batin ya, Bu. Iya. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Oke. Ya, Bu. Terima kasih, Fadia. Sama, Bu. Ada berapa tadi unsur batin puisi? Ada 4. Ada 4. Yang pertama itu adalah tema. Ini tema, Yang kedua, yang kedua amanat, amanat. Yang ketiga, rasa, yang dan keempat, nada. Oke, itu adalah unsur Intrinsik Unsur intrinsik itu apa dari dari dalam. Oke, sekarang kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur dari luar. Oke, jadi unsur ekstrinsik ini terbagi atas 3. Yang pertama apa tadi? Unsur Unsur biografi. Yang kedua itu unsur Nilai Yang ketiga itu unsur masyarakat. Nah, maksud dari unsur biografi ada yang tahu dulu? Unsur biografi apa? Sebelumnya kita udah belajar tentang teks biografi. Biografi itu kan tadi tentang riwayat seseorang, Bu. Dan Benar. kalau unsur itu apa, Bu? Berarti kalau unsur biografi berarti unsur yang membangun puisi tersebut, tapi berpengaruh dari biografi dia. Lalu unsur nilai. Nah, unsur nilai ini juga mempengaruhi, misalnya nilai politik atau nilai sosial atau nilai ekonomi. Misal ekonomi orang yang membuat puisi itu lagi rendah. Nah, jadi ketika dia membuat puisi itu tidak jauh dari tentang keuangan, kesejahteraan, entah itu tentang ingin mendapatkan kesejahteraan, entah itu tentang mendapatkan keadilan perekonomian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, masyarakat. Kenapa? Karena unsur masyarakatnya juga berbeda. Yang di zaman kemerdekaan pasti tidak jauh dari penjajahan, kemakmuran, dan bahkan kemerdekaan itu sendiri. Seperti itu. Fadia paham? Paham, Bu. Teman-teman lain juga paham? Oke. Nah, kita sudah
belajar tentang unsur pembangun teks puisi, intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang seperti sesuai tujuan pembelajaran kita, sebelumnya Ibu mau tanya, ini gambar siapa? Itu Ada tahu? Sapardi bukan Bu? Inter, ini gambar Bapak Sapardi Djoko Damono. Nah, Bapak Sapardi ini adalah seorang sastrawan. Pak Sapardi ini menciptakan banyak puisi. Nah, salah satunya sudah Ibu print nih. Ibu ingin ada yang membacakan puisi Ibu, tapi kita main games dulu. Kita akan bermain games, dan gamesnya itu adalah kuis. Nah, yang tidak bisa menjawab, dia akan membacakan puisi ini depan. Ayo. Sekarang pertanyaannya. Kemarin dengan Pak Romi kita sudah belajar tentang teks biografi. Coba dengarkan Ibu dengan seksama. Coba kamu nanti sebutkan, ini adalah biografi dari siapa? Ini yang bakal Ibu sebutkan ini enggak jauh-jauh dari yang kita kenal. Oke? Oke Bu. Oke. Teks biografi. Beliau adalah seorang pahlawan. Beliau berjenis kelamin perempuan. Dan beliau adalah perempuan pertama yang menegakkan keadilan dan pendidikan untuk perempuan. Sehingga saking beliau terkenalnya dengan kepahlawanannya menjunjung tinggi pendidikan perempuan, sampai-sampai kita merayakan hari beliau, hari kelahiran beliau. Siapakah itu? Fadia, coba. Siapa? Kamu nggak tahu? Boleh Ihsan. Siapa? Benar, R.A. Kartini. Oh iya. Nih, Fadia, kamu nggak bisa jawab pertanyaan Ibu. Kamu dapat hadiah dari Ibu Rima. Silakan ke depan membacakan puisi dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Silakan Fadia. Baik Bu. Oke, Fadia, teman-teman di sini, Fadia akan membacakan puisi yang berjudul Aku Ingin dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Silakan diperhatikan. Yang tidak mendengarkan, nanti Ibu kasih hadiah juga. Oke, selamat Fadia. Saya Mas Wade ya Bu. Oke. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Beri WOW untuk Fadia. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, terima kasih Fadia. Sama Ibu. Ada tahu tentang apa temanya? Fadia sendiri tahu tentang apa temanya? Tentang mencintai seseorang. Berarti temanya tentang percintaan. Sekarang, karena bel ternyata sudah berbunyi, waktu kita telah habis, Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Nah, ketika kamu membuat puisi ini, jangan lupa kita pakai unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Apa tadi? Ada dua. Ada dua. Yang pertama, Unsur intrinsik. unsur intrinsik itu terbagi atas. Bagi atas dua, unsur Oke. fisik dan batin. Nah, unsur fisik apa? Ada 6. Fisik tadi ada 6. Ada diksi, imaji, konten, gaya bahasa, rima, dan tipografi Bu. Oke, pintar. Lalu unsur batin itu ada 4. Yang pertama itu Ada tema, ada amanat, rasa, sama nada. Dan unsur pembangun yang ekstrinsik. Intrinsik tadi ada 3. 3. Yang pertama Pertama, unsur biografi, unsur nilai, sama unsur masyarakat. Bu, ada yang ingin ditanyakan tentang unsur pembangun teks puisi? Pengen dijabarkan? Oke, jadi ketika kamu membuat puisi, yang penting kamu mengikuti unsur
membangun teks puisi yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Baik, Bu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kita telah mempelajari tentang unsur teks pembangun puisi, ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Ibu harap unsur yang intrinsik 6 yang fisik, 4 yang batin, dan 3 yang ekstrinsik itu kalian pahami untuk membuat PR nanti. Sekian dari Ibu. Nah, kayaknya walaupun sekarang udah mau terakhir pembelajaran, nggak boleh loyo gitu dong. Kita tepuk semangat dulu. Ibu udah mempersiapkan tepuk semangat dari Ibu. Namanya itu tepuk semangat 1, 2, 3. Udah pernah tahu belum? Wah, belum tahu Bu, gimana Bu? Nah, seperti ini Ibu contohkan. Tepuk semangat 1. Semangat 2. Yes. Semangat 3. Wah. Oke? Oke, Bu. Tepuk semangat 1, 2, 3. Yes. Wah. Baiklah, terima kasih anak-anak. Walaupun Ibu adalah ibu guru pengganti, tapi kalian di pelajaran Ibu tidak banyak yang bermain, tidak banyak yang bergaduh, memperhatikan, walaupun ketika Ibu tanya, ada yang tidak menjawab. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Romi segera bisa bergabung untuk belajar lagi, dan Ibu juga bisa mendapatkan pekerjaan sebagai guru yang tetap. Tetap semangat buat kita semua. Kalian jangan putus semangat. Dan Ibu harap walaupun ini pertemuan kita, nggak tahu ini adalah juga pertemuan terakhir, kalian harus jadi anak yang selalu patuh kepada guru. Entah itu gurunya itu kalian kenal, entah itu gurunya guru baru, entah itu gurunya guru pengganti seperti Ibu, kalian tetap semangat karena jasa guru kita inilah yang kita tidak tahu entah dari guru kita yang mana kita dapat menuai hasilnya di masa depan nanti. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Sebelum Ibu tutup dengan salam, berdoa dulu boleh? Boleh Bu. Bersiap. Well, as aja. Iya Bu. Berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dan semoga kita bisa bertemu walaupun Ibu adalah guru pengganti. Sebelum Ibu balik, aku ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam